Ya, kembali lagi dengan saya. Saya sekarang berada di Sasana Pangripta Gelar Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ikuti terus perjalanan saya dengan bertanya-tanya kepada Mbah yang bertempat tinggal di rumah ini. Langsung saja kita masuk ke lokasi. Assalamualaikum, Mbah. Ya, saya mau tanya ini, Mbah, mengenai bagaimana cerita atau sejarah dari rumah ini kok bisa menjadi persinggahan Panglima Perang Sudirman. Musi teranu musui terus mriki terus tilem mriki. Oh, ceritanya begitu. Delik teranu delik Dikejar di anu Belanda ya. nggih, Belanda terus delik. Terus ini aman redoan. Di sini Panglima Jenderal Sudirman itu berapa hari, Mbak? Menginapnya? Songo. 9 hari ya di Songo. sini. Sama pasukan atau sendiri, Mbak, di sini Jenderal Sudirman itu? Di pasukan nopo anu. Pasukannya Jenderal Sudirman. Kula bener genah wong kula tasih mboten dereng mriki ya. Iya. Wong bae lanang Mbah Kunge. Iya. Mertua teranu, kula mantune. Oh, iya. Ya, Mas Aang, Ya. sebagai penambahan cerita sejarahnya, saya mau tanya ini, Mas, bagaimana cerita atau sejarahnya Panglima Jenderal Sudirman itu bisa di rumah sini? Lah, jadi begini Mas, pada saat ya setelah proklamasi kemerdekaan, ya memang ketika itu kan masa-masa di mana terjadi revolusi ya di Indonesia ya, tanggal 17 Agustus itu, Pak. Dan itu pun prosesnya sangat panjang sekali ya, dari awal tahun 45 ya sampai akhir tahun 45 itu. Iya. Jadi mulai dari Jepang ya, intinya itu mengiming-imingi ya, istilahnya menjanjikan ada untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi cuman dijanjikan saja ya, tapi realisasinya kan tidak di situ. Tapi di mana Jepang itu tetap melatih ya para pemuda-pemuda Indonesia ya untuk menjadi pasukan peta, pembela tanah air, Ya, kemudian Sainen dan kemudian Kaibodan dan lain-lain seperti itu. Tapi itu perjuangan di bidang militer. Sedangkan Panglima Sudirman salah satu ya panglima di bidang militer. Iya. Di situ. Kemudian ada selain militer untuk intinya itu perjuangan di jalur fisik. Kita memiliki perjuangan di bidang diplomasi politik ya, yang lebih mengedepankan para kalangan intelektual ya, seperti Pak Karno ya, Soekarno, Bung Hatta ya, terus Muhammad Yamin ya, Sanusi Pane, kemudian dan kalangan-kalangan lain yang memang itu mereka bukan militer ya, tapi lebih kalangan politikus zaman itu ya. Tapi di sini nanti ketika saya menceritakan tentang Pak Dirman ini, sebenarnya perjuangan itu tidak hanya melalui jalur militer saja. Ya memang kita kalah canggih ya. Wong pertempuran di Surabaya aja yang mati banyak di situ. Apalagi pertempuran lainnya. Jadi sebenarnya menurut perspektif ya pejuang politik ya, terutama Pak Karno ketika itu, penjajah itu tidak bisa cuman dilawan menggunakan senjata. Ya. Tapi harus diimbangi ya dengan politik. Nah, disinilah nanti akan bertemu ya mengapa Pak Dirman sampai di tempat ini. Ya. Jadi ketika Jepang ya dibom atom ya oleh sekutu ya, dem-dem pada bulan Agustus tahun 45 itu lah, pada akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu. Ya. Ya, itu
mempengaruhi kondisi yang ada di Indonesia. Ya. Banyak sekali pejuang-pejuang ya, mantan pasukan peta ya, mantan pasukan Kenil itu yang melucuti senjata-senjata Jepang. Jadi Jepang itu kalau misalkan senjata ya, entah itu tank, entah itu senapan, itu dikasih. Kecuali pedang samurai, enggak. Karena apa? Itu suatu kehormatan. Kalau orang Jawa keris, kalau di Jepang samurai itu dibawa pulang. Sangat jarang sekali untuk diserahkan. Jadi yang dilucuti adalah senjata senapan dan bom tank seperti itu. Nah, kemudian ya setelah Jepang ya menyerah dan banyak pasukan yang pulang, tapi ternyata tidak semua yang pulang. Sebagian ada yang masuk ke dalam kemiliteran Indonesia, ada yang ikut berjuang sampai Indonesia merdeka, itu ada. Nah, di situ kemudian tapi kondisi Panglima Sudirman pada tahun-tahun itu masih ya lumayan sehat. Karena Panglima Sudirman sempat memimpin pertempuran di Palagan Ambarawa. Yeah. Ambarawa itu daerah Semarang. Sempat memimpin ya karena Pak Dirman kan sebenarnya kan seorang guru ya. Yeah. Beliau juga suka wayang juga. Jadi ngerti tentang cara mengatur siasat perang. Beliau menggunakan supet urang. Dan di situ menang. Pak Dirman menang, memiliki prestasi untuk mengusir sekutu. Jadi sekutu itu dengan formasi supet urang itu terjepit sampai bisa dipukul mundur. Nah, itu dalam Palagan Ambarawa. Tapi ternyata Pak Dirman itu punya sakit ya. Paru-paru ya, itu. Dan itu pun sempat parah juga. Dan beliau ketika zaman 45 itu ya, beliau Pak Dirman yang memiliki tahun pinten 45 atau 49? Oh, 45 kalau pinten ya. Oh, 45 ya. Ya. Nah, ketika terjadi Pak Dirman ketika sebelum melakukan gerilya, beliau sempat sakit dan dirawat di rumah sakit Panti Rapih. Rumah sakitnya itu depannya UGM, sebelah barat ya, depannya UGM. Pas itu ada rumah sakit Panti Rapih. Sampai saat ini di situ masih ada ruang yang dahulu digunakan untuk merawat Panglima Sudirman. Lah, Pak Dirman bingung ya ketika terjadi adanya pesawat di atas itu langit Jogja itu. Terus beliau bilang kepada pengawalnya, loh, itu sekutu datang nih, dibujuk karena apa? Supaya beliau tidak bingung, supaya nggak istilahnya itu gupuh pengen pergi loh. Bukan jenderal, itu pesawatnya angkatan udara sedang latihan gitu. Lah Pak Dirman kan hafal banget dengan misalkan suaranya pesawatnya Jepang bagaimana, pesawatnya sekutu bagaimana, pesawatnya Indonesia bagaimana yang digunakan ketika itu. Wah, bukan ini kita nggak punya pesawat seperti ini gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Pak Dirman ingin ya istilahnya itu bergegas sebagai seorang seorang prajurit ya, terpanggil untuk tugas gitu. Pada akhirnya beliau menemui Pak Karno. Terus Bung Karno bilang begini, Kang Mas kan sedang sakit, intinya itu tidak layak kalau misalkan dipaksa untuk perang. Pak Dirman cuma membalas begini, yang sakit itu adalah Sudirman, bukan Panglima Besar gitu. Maksudnya beliau masih punya semangat untuk berjuang. Di situ lah ketika beliau pelantikan berada di Gedung Agung, ada di Gedung Agung itu sebutan untuk Istana Kepresidenan Jogja. Dulu Pak Karno ketika mengungsi di Jogja bersama para kalangan politik yang ingin ditangkap oleh sekutu itu di situ, di Jogja, di Gedung Agung namanya. Di situ tempat pelantikan sekaligus tempat pelantikannya Panglima Sudirman di situ. Ternyata ketika Pak Dirman di situ bilang kepada Pak Karno ya, Bung, mari kita ke lapangan bersama gitu. Tapi Bung Karno menolak karena apa? Lebih baik itu tugas Kang Mas sebagai prajurit.
untuk bergerilya. Kalau saya ikut bergerilya, ya, saya ini kan presiden. Ya. Kalau ditembak di lapangan itu sah karena saya sudah dianggap sebagai prajurit. Tapi kalau saya ditangkap di sini itu tidak sah untuk ditembak karena sebagai tahanan politik. Ada beda Ya. tempat ya, beda nilai ya di Politik situ. sama militer. Nah, militer ya. Lebih baik apa namanya Kang Mas saja yang bergerilya untuk berangkat bergerilya. Tapi Pak Karno pesan bahwa bergerilyalah di tempat-tempat yang sepi, melewati lembah dan gunung. Jangan di kota. Kalau di kota nanti akan tertangkap karena mata-mata Belanda banyak. Di situ. Awal mula gerilyanya dari mana? Nah, awal mula gerilyanya kan ya dari mulai dari Jogja. Ya. Jadi di situ ada Gedung Agung itu ya, ada rumah untuk, tapi yang depannya UGM itu rumah untuk itu, yang disinggahi itu terakhir untuk gerilyanya Pak Mas Sudirman. Tapi berangkatnya ya bisa dikatakan dari Gedung Agung kemungkinan. Kalau nggak dari Jogja kan namanya gerilya itu kan suatu misi rahasia di masa itu, jadi nggak diumumkan kan gitu. Lah, berangkat dari Jogja ya menuju ke daerah Gunung Kidul. Saya ingat saya Gunung Kidul itu. Ya. Tapi anehnya apa? Kan naik mobil ketika itu Pak Dirman. Lupa benderanya nggak dilepas di depan mobil itu. Ujung-ujungnya dijatuhi bom sama pesawat sekutu. Tapi selamat untung beliau. Beliau ditanya, loh kok bisa tahu yang di mobil itu Pak Dirman gitu loh. Ternyata benderanya lupa nggak dilepas. Pada akhirnya beliau cuman didampingi ke jalan. Nah, Tapi pas di bom nggak apa-apa ya? untung nggak apa-apa ya di situ. Di Pak Dirman itu kuncinya ya tidak selalu wudu ya, dan tidak meninggalkan sholat berdasarkan syariat Islam begitu. Lah, terus pada akhirnya beliau bersama para prajurit untuk bergerilya. Jadi Pak Karno tadi betul istilahnya menyuruh Pak Dirman untuk pergi. Karena gini loh, sudut pandangnya antara Pak Karno, ya Presiden Soekarno dan Panglima Sudirman beda. Kalau Panglima Sudirman itu ya namanya musuh itu harus dihabisi dengan kekuatan militer gitu loh. Tapi pandangannya Pak Karno tidak. Pak Karno harus apa? Kita harus cerdas dalam berpolitik gitu loh. Oke, mungkin sekutu sekarang ketika dilawan dengan militer kita menang. Tapi apa? Mereka akan kembali lagi karena mereka memiliki banyak sekali mitra, memiliki sekutu-sekutu lain ya yang akan membantu mereka untuk kembali lagi menguasai Indonesia gitu. Jadi harus dilawan menggunakan politik. Maksudnya Pak Karno gini, kalau misalkan Kang Mas nggak ada di sini ya, selama kalau misalkan presiden dan wakil presiden ditangkap, tapi selama panglima kemiliteran belum tertangkap, itu masih aman. Jadi penjajah tidak bisa mengklaim wah Indonesia sudah kalah, nggak bisa mengklaim di situ karena apa? Panglima tertinggi belum tertangkap. Karena sebelum Sudirman sebenarnya Pak Karno itu membidik Supriyadi yang Blitar itu, peta Blitar. Tapi Supriyadi kan menghilang ya. Kemudian Panglima Sudirman yang menggantikan. Terus pada akhirnya di situ terjadilah suatu pembagian tugas. Jadi Pak Dirman diminta gerilya, Pak Karno tetap di tempat. Lah, pandangannya Pak Karno ya, penjajah itu bisa dilawan dengan politik. Maksudnya begini, ketika saya di sini nanti ditangkap dan diasingkan, dan mereka memberitakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia ya ditangkap ya, kawan-kawan politik Soekarno yang ada di belahan dunia di PBB itu akan terjadi suatu emosi. Nah, makanya ketika itu kan Nehru kan sampai menggebrak meja itu. Itu karena apa? Nggak setuju gitu loh dengan tindakannya sekutu yang semena-mena itu. Di situ kan Belanda kan mau menguasai lagi. Dan itu diboncengi sama itu pasukan sekutu. Ketika itu lebih parah ya, sekutu masalahnya punya banyak mitra ya, banyak teman di situ mulai dari India. Makanya yang datang tahun 45 itu pasukan Gurkha dari India. Lah, Pak Dirman dari daerah ke daerah ya, mulai dari Gunung Kidul, kemudian Pacitan ya, melewati Trenggalek ya, Tulung Agung sampai Kediri sini ya. Mbahnya pernah nate diceritani Pak Dirman niku nate meh konangan niku teng pundi? Mboten
Buat nate nggih. Cenate. Jadi ketika Panglima Sudirman, ya kita sambil masuk ya, lihat foto dari Panglima Sudirman. Lah, kalau yang ini foto Bupati Kediri, ya Bapak Usri Sastra Direja, itu Bupati Kediri tahun 75 sampai 78. Ini ada 2 foto Panglima Sudirman. Jadi Panglima Sudirman kalau yang ini ketika selesai pelantikan di Gedung Agung Jogja, yang ini. Kalau yang ini lah, makanya ketika Panglima Sudirman melakukan gerilya, beliau lebih banyak menggunakan pakaian biasa karena apa? Supaya tidak terlihat. Itu namanya juga gerilya ya. Seperti masyarakat. Masyarakat biasa ya, karena gerilya itu. Jadi gerilya itu bukan terus pakai pakaian militer lengkap, malah konangan. Ini kan namanya gerilya kan perang sembunyi-sembunyi ya. Misi rahasia ya. Gerilya itu kalau dianalogikan di film American Ninja, itu seperti ninja senior yang menyamar menjadi tukang taman itu loh. Dan itu tuanya nggak ngerti kalau ternyata beliau ini guru ninja. Itu tahunnya kan ketika pas waktu akhir, menjelang akhir, ketika beliau berpakaian ninja dan melawan itulah. Itu kalau dianalogikan seperti itu gerilya itu. Pakaiannya selain seperti ini ya compang-camping. Itu. Cuman kalau pengawalnya memang ada yang berseragam militer, ada. Lah, Panglima Sudirman dalam suatu kesempatan sepertinya kalau nggak salah sampai sini, kalau nggak salah itu hampir ketahuan Di desa Parang. kemungkinan ya. Cuman saya belum mengklarifikasi entah itu di sini atau di mana, kelihatannya di sini. Jadi hampir ketahuan sekutu. Panglima Sudirman itu kesini diberitahu sama masyarakat sekitar sini apa? Enggak, ya memang itu suatu rute yang harus dilewati ya. Kan ingin menembus ya dari daerah Kediri supaya aman. Ya. Kan Panglima Sudirman sempat melewati kota ya. Melewati kota terus singgah di beberapa tempat. Kemungkinan juga ada pertemuan rahasia dengan panglima militer yang ada di sini ya. Kemudian ke daerah Gunung Wilis. Nah, ketika Panglima Sudirman ya dari kota Kediri kemudian menuju ke lereng Gunung Wilis ya, itu sempat kehabisan bekal. Cuman pengawalnya yang setia ya itu mencarikannya, dan beliau tidak berseragam militer gitu loh. Makanya menembus barisan sekutu itu biasa. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Ingin mencari makan untuk meminta-mintakan kepada penduduk nggak ketahuan. Itulah teknik perang gerilya. Jadi perang itu nggak harus menggunakan senjata ya, harus melawan senjata entah itu senapan atau bambu runcing, tapi ya kita butuh intelektual, butuh strategi, butuh siasat gitu loh. Nah, itu berarti Panglima Sudirman di suatu kesempatan pernah hampir ketahuan karena di situ ada mata-mata Belanda, yaitu pasukan Kenil kalau nggak salah, itu memberitahukan bahwa Panglima Sudirman ada di sana gitu. Digerebek sama pasukan itu kan di filmnya juga ada ya di adegan itu kalau nggak salah ya, kemungkinan kalau memang itu benar kemungkinan bisa jadi terjadi di sini di Goliman sini. Jadi terus ketika sampai ke desa ini ya, mungkin ya sebelum di desa ini beliau juga singgah di tempat-tempat ya, di yang tadi mbahnya yang juru kuncinya Pandu Prakulopati kan juga menceritakan sempat singgah di Parang gitu. Dari Karangnongko ke Parang dulu sebelum di sini. Karena apa? Ya betul. Karena dicek dulu di sini aman nggak gitu. Dicek dulu di sini aman nggak. Kalau tidak aman berpindah-pindah. Pindah-pindah. Kalau tidak aman bisa langsung ke hutan atau ke sana. Itu dilewati. Takutnya kan di sini ada Belanda di situ. Strategi di situ. Pada akhirnya di sini aman. Lah ketika aman itu pun juga belum tentu ya terhindar dari penjajah, dari mata-mata. Ada mata-mata ya Belanda yang mengatakan, Panglima Sudirman di sana gitu. Lah ketika digerebek ternyata di situ cuman ada Pak Kiai yang doa bersama santri, cuman doa. Ya dari pihak sekutu ya nggak percaya, masa panglima tertinggi ngerik-ngerikan sakit seperti ini, nggak yakin. Jadinya panglima gagal lah, yang dicari itu kemungkinan seperti itu.
Pada akhirnya ini bukan, ini Pak Kiai bersama apa nama santrinya, ini Pak Dirman. Pada akhirnya si mata-mata itu dihukum mati, tembak. Nah, disitulah itu ada keberhasilan dari perang gerilya seperti itu. Jadi terus bukan terus ketika di situ bertahan dilawan, enggak gitu. Ya, butuh siasat ya. Kemudian Pak Manuf Dirman ketika pasukan ya meninjau tempat ini sudah aman ya, maka apa namanya baru kemudian dititipkan di sini yang mbahnya tadi selama 9 hari. 9 hari di sini. Di sini itu pun sendiri atau sama pasukan? ya meskipun beliau di sini sendiri tapi di sekelilingnya ya dijaga pasukan, iya. Nggak bisa ditinggalkan. Dijaga pasukan. Besar, ya? Sampai ada cerita ya beliau di Akuana, itulah di situ di Akuana ya di situ. Jadi sebagai beliau yang sakit, ada suatu cerita juga beliau dibuntel sama kloso pandan dulu kan dari daun pandan itu ya, itu dibuntel di situ, dibilang beliau di anakku lagi sakit gitu. Nah ini beliau yang menyelamatkan ini. Nah ini Pak Badal ya, ini yang pemilik rumah ini ya, ini bapak mertua dari ibu yang tadi. Ibu siapa tadi? Fatimah. Oh ya. Itu tadi ya, ini Pak Badal ini. Beliau seorang rakyat biasa, beliau petani. Okay. Jadi ini ya yang merawat. Ya, merawat Pak Sudirman selama di sini. Ya, ini diaku anak ngoten nggih, Bu. Kalih Mbah Badal niki diakoni putra ngoten nggih. Nggih. Pak Dirman diakoni putra oleh Mbah Badal ya. Nate dibutel kloso nggih. Pak Dirman. Mboten. Ya. Itu selama 9 hari di sini diakui anak. Tapi ya meskipun beliau di sini tapi pasukan yang jaga di sana. Gitu. Sebelum beliau dipindahkan ke Goliman. Kalau dalam Mbah Juwari niku pundi? Ituan kok. Ituan. Etan mriko? Nggih. Niku sing mikul nggih. Mikul. Lah, tapi tiangnya tasik wonten. Mboten enten. Oh, Mbah. Lah sebenarnya selain Mbah Badal, itu yang orang sini ada satu, tapi beliau sudah meninggal. Itu namanya Mbah Juwari. Kalau di foto ada ya. Tadi ketika di foto ya Panglima Sudirman di Tatandu itu, beliau yang depan. Beliau ketika ditanya masih berusia 21 tahun kalau nggak salah ketika itu. Masih muda banget. Seorang petani, pakai capil. Pakai celana pendek. Mikul itu ya? Ya. Mangkul. Tapi beliau sudah nggak ada sekarang. Beliau pernah ditemui sama putranya Pak Dirman. Nah, tuh. Di situ. Jadi gitu Mas. Jadi apa namanya? Perang itu membutuhkan strategi. Ya. Ya, sampai Pak Mas Dirman ya, sampai Goliman ya. Sampai Goliman, kemudian ke sana lagi, Goliman itu Nganjuk ya. Ya. Ke sana lagi ya, Sawahan ya. Sawahan Nganjuk terus sampai ke barat kembali ke Jogja. Bila sampai kembali ke Jogja, ketika kondisi sudah aman, ya Pak Dirman diundang lagi ke istana Gedung Agung itu, ya, untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Nah, ketika itu kan dipeluk. Ya. Jadi itulah sebenarnya apa namanya keseimbangan kekuatan antara militer dan politik. Nah, tapi Pak Karno kan ditangkap setelah itu oleh sekutu, sudah ditembus. Tapi ya itu tadi, jiwa politiknya Pak Karno hidup. Ya meskipun beliau sempat ditangkap, tapi kan beliau kan tidak sedih ya. Tapi menampakkan ya, kan Pak Karno kan juga pandai bersandiwara ya. Jadi seninya seperti itu, seni politiknya seperti itu. Justru jangan sampai rakyat itu menjadi jatuh mental itu. Karena beliau sebagai sosok yang diidolakan rakyat ya, seorang presiden itu harus menjaga semangat dari masyarakat Indonesia ya untuk tetap melawan penjajah. Ya, itu. Nah, melawan kolonial ya. Di situ ceritanya begitu Mas. Jadi di situ ceritanya. Setelah di asing, setelah itu kan ya tetap kita punya semangat, tapi nggak jatuh, nggak down lah di situ. Lah Pak Dirman ketika itu selamat sampai Jogja.
Tapi Pak Dirman meninggal itu pada usia 34 tahun. Sakit itu ya, dikarenakan sakit. Karena ya di sisi lain ada cerita bahwa Pak Dirman itu perokok berat. Ya, itu merokok, tapi nggak bisa berhenti merokok itu dalam kondisi sakit, makanya hingga sakit sampai seperti itu. Dirman itu pada usia 34 tahun. Terus tapi prestasi dari Panglima Sudirman ya sampai diakui sebagai pahlawan nasional. Bahkan hingga saat ini Panglima Sudirman di Jepang itu diarcakan, dipatungkan besar sekali. Ya. Mengapa Jepang bisa paham dengan bisa bangga dengan sosok Jenderal Sudirman? Karena bagi Jepang, Sudirman itu adalah sosok manusia yang telah berhasil. Jadi sosok didikan Jepang yang berhasil. Didikan militer Jepang yang berhasil. Karena Jepang itu kan di sini juga membawa itu misi ya, mendidik masyarakat Indonesia ya, untuk membantu mereka dalam Perang Dunia II ya. Tapi pada akhirnya kan kalah. Tapi tetap memberikan penghargaan bagi mereka-mereka yang telah berhasil untuk dididik seperti itu. Salah satunya itu Panglima Sudirman. Makanya di Jepang sampai saat ini ada itu patungnya Panglima Sudirman. Ada ya di sana. Ada. Dan itu bangga Jepang dengan Sudirman di situ. Nah, begitu Mas. Bangsa luar negeri aja bangga sama Pak Sudirman. Lah ya. Kita sebagai penerus bangsa ya harus bersemangat lah untuk melindungi bangsa kita. Itu harusnya ada diusulkan itu, di situ dibangunkan patung Pak Dirman gitu loh. Supaya tahu lah seperti itu. Perjuangan yang sangat besar. Ya tapi sebelum membangun patungnya Pak Dirman ya mungkin ada dana untuk merenovasi tempat ini ya. Coba lihat, kita masuk ke dalam melihat peninggalannya Panglima Sudirman di sini. Ini betul nonton lampunya nggih? Lah lampu aja nggak ada loh. Lah suasana seperti ini ya. Ini ada amben lah. Yang dimaksud dengan kloso pandan itu seperti ini Mas tadi. Oh ini ya. Ini kloso pandan. Ini kloso yang lama sekali. Dulu masyarakat Jawa masih menggunakan pada zaman-zaman Belanda dulu. Lah itu ini asli peninggalannya ya berarti. Lalu ini mungkin nggak tahu ya kalau klosonya ya. Tapi kalau ambennya bisa jadi. Lah ada meja ya. Ada tempat duduk ya. Itu ada bendera. Oh, bisa lebih dekat. Bisa. Lah ini coba lihat. Ini tidak terawat tempat ini. Kalau hujan terocoh ini. Ya. Ya kalau misalkan terocohnya di sini nggak apa-apa. Kalau di sini gimana? Rusak ambennya. Itu harus diusulkan ini. Wah. Lah ini mejanya. Ini ada buku ya. Tapi ini bukunya buku foto-foto lama ya. Ini bukunya aja nggak terawat loh. Nah, seperti ini loh. Coba lihat foto-foto nih. Ini kendi air minum ya? Ya ini mungkin untuk minumnya Pak Dirman. Foto-foto lama ini. Ini kursinya, tempat duduknya. Jadi rumah ini sudah mengalami renovasi. Nah ini ada Panglima Dirman ketika dilantik, saya ceritakan tadi ya. Itu di Gedung Agung Yogyakarta. Itu ketika gerilya. Nah, ini Pak Dirman ketika duduk bersama pasukan. Nah ini seragam kemiliteran ketika dipakai ya ketika inspeksi pasukan biasanya seperti itu. Kalau ini ketika gerilya beliau ya ini seperti ini, cuman pakai udeng seperti rakyat biasa karena sedang gerilya. Begitu. Ya begitulah kondisinya ya, sangat memprihatinkan. Ini butuh dana untuk melakukan renovasi ya. Bukan renovasi, restorasi ya, untuk perawatan di situ. Lah, yang asli dari joglo
itu adalah ini ya. Ini dari tahun 45 jelas ya. Ini itu ada tulisannya itu Badal punya, maksudnya itu punyanya Pak Badal ya. Dibangun pada tahun 1945. Tuh. Oh, jadi ini masih asli ya? Masih asli. Kalau yang dalamnya enggak. Ini sudah di keramik juga ya. Iya. Ini ada motif yang unik ya. Ini kembang ceplok ya. Yang bawah ini kembang ceplok. Yang itu motif surya. Surya itu matahari ya. Ini ada motif ukiran juga ya di sini. Terus kemudian ini ada istilah soegeng rawu. Jadi ini adalah ejaan lama dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lama. Jadi ejaan lama bahasa Indonesia itu. Yang itu tadi kisah Jenderal Panglima Sudirman yang bersinggah di rumah ini tepatnya di desa Doliman. Ya. Doliman ya Mas? Boleh. Di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Itu informasi yang bisa diberikan dari Mas Aang. Terima kasih Mas Aang. Ya. Ya. Demikian informasi yang bisa diberikan. Tonton video episode selanjutnya.